Kali ini kita akan membahas secara singkat atas 7 rumus di Microsoft Excel, di mana seringkali orang awam seperti saya terkecoh dalam memahami rumusnya, tanpa mengetahui secara mendalam atas tipe data yang digunakan dalam 7 rumus-rumus ini, sehingga menghasilkan output nilai yang salah. Saya mempunyai data di kolom C, dan di kolom B, sudah saya tambahkan informasi tipe datanya. Bila kita lihat data di kolom C, ini adalah tipe data teks, berikutnya adalah tipe tanggal, kemudian angka pecahan, angka persentase, ini adalah angka-angka biasa, lalu ada sel yang kosong, kemudian sel yang berisi spasi. Ini terkesan kosong nilainya, padahal ada isinya, yaitu spasi. Kemudian nilai logika, boolean, true atau false. Lalu di 5 baris di bawah ini adalah hasil dari rumus. Yang pertama menghasilkan rumus logika true, false, atau boolean, lalu teks, angka, dan ini adalah nilai-nilai error. Di sel E2 sampai K2, saya sudah masukkan rumus sesuai jenis judulnya, seperti is text, is non-text, dan seterusnya, sampai rumus is formula. Dengan referensi value-nya adalah sama, yaitu data di kolom C. Dalam hal ini adalah sel C2. Saya akan copy-paste rumusnya sampai ke bawah, baru akan dijelaskan satu persatu atas rumus-rumus ini. Yang pertama adalah rumus is text, atau rumus untuk mengetahui apakah datanya berupa teks atau bukan. Bila iya, maka menghasilkan nilai true, dan jika tidak, maka menghasilkan nilai false. Terlihat ada 3 data yang berupa teks, termasuk di dalamnya data sel yang hanya berisi satu spasi, di mana spasi ini dianggap sebagai teks. Sementara data berupa tanggal, angka, sel kosong, logika boolean, ataupun nilai error dianggap bukan tipe data teks. Berikutnya adalah rumus is non-text, atau rumus untuk mengetahui apakah datanya bukan berupa teks atau bukan. Rumus ini merupakan kebalikan dari rumus is text. Jadi jika rumus is text bernilai true, maka rumus is non-text akan menghasilkan false, dan juga sebaliknya. Selanjutnya adalah rumus is number. Seringkali kita berpikir, bila datanya bukan berupa teks, maka berarti datanya berupa angka. Ungkapan ini tidak benar adanya. Rumus ini memang mirip seperti is non-text, tapi untuk sel yang kosong nilainya, ataupun sel yang error nilainya, maka akan menghasilkan nilai false. Rumus berikutnya yaitu is even dan is odd. Orang awam seperti saya sering salah pemahamannya, bahwa kedua rumus ini merupakan turunan dari rumus is number. Ini tidak sepenuhnya benar. Kedua rumus ini akan menghasilkan error value jika nilai suatu sel bukan berupa angka, serta akan menghasilkan tipe error sesuai jenis error di referensi selnya. Rumus is even adalah rumus untuk mengecek data yang berupa angka, dan angka tersebut bernilai angka genap. Sementara is odd adalah untuk mengecek data yang berupa angka ganjil. Kedua rumus ini akan sama-sama menghasilkan error value jika datanya berupa teks, sel yang hanya berisi spasi saja, lalu berupa logika boolean, ataupun error. Kedua rumus ini akan mengabaikan nilai digit desimal. Jadi angka 97.9 dianggap sebagai angka 97, sehingga rumus is even akan bernilai false. Sebaliknya, rumus is odd akan bernilai true. Nilai persentase 93.2% sama saja dengan nilai 0.932. Karena mengabaikan digit desimal, maka persentase ini dianggap bernilai 0. Sehingga sama perlakuannya seperti digit desimal 97.9 ini. Data berupa tanggal pada dasarnya adalah angka. Kita coba ubah format tanggalnya menjadi angka. Dan ini adalah nilai angkanya, di mana angka terakhirnya yaitu angka 9 ini menandakan angka ini adalah angka ganjil. Ada yang menarik di sini, di mana untuk sel yang kosong, bila memakai rumus is number, maka bernilai false. Tapi bila menggunakan rumus is even, akan menghasilkan nilai true. Hal ini karena di rumus is even, sel yang kosong dianggap bernilai 0. Kita akan coba, misalnya kita kalikan sel yang kosong ini dengan angka sembarang. Misalnya dikalikan dengan angka 1. Maka hasilnya adalah 0.
Atau bisa juga kita pakai rumus ABS atas sel kosong tersebut. Dan hasilnya sama, yaitu bernilai 0. Dan angka 0 ini dianggap sebagai angka genap. Rumus selanjutnya adalah isLogical untuk mencari apakah nilai di suatu sel mengandung logika boolean true false atau tidak. Dan di sini terlihat hanya ada 3 data saja yang mengandung boolean. Dan rumus yang terakhir yaitu isFormula untuk mengetahui apakah nilai di suatu sel berasal dari perhitungan rumus atau bukan. Dan terlihat hanya 5 baris terakhir saja yang bernilai true atau mengandung formula.